Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di sini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah bahwasanya ghazawatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sarayahu. Al-ghazwah hiya al-masyhad alladhi hadarahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya al-ghazwah. Adapun as-sariyah hiya allati lam yahdhur fiha sallallahu alaihi wasallam, yaitu peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menyiapkan pasukan, ya, kemudian memilih panglima untuk berperang. Dan Rasulullah SAW tidak ikut dalam peperangan tersebut. Itu namanya sariyah. Begitu. Innama ba'atha man yanubu anhu fi qiyadatil jaish. Hanya saja Rasulullah SAW mengutus orang yang mengganti daripada Rasulullah SAW fi qiyadatil jaish, di dalam mengatur pasukan, yaitu menjadi panglima peperangan tersebut. Wa qad ikhtalafa ulama tarikh fi adadi ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tarikh mereka berselisih, berbeda pendapat berapa kali Rasulullah SAW mengikuti peperangan. Wa aktsaru maqila, paling banyak yang dikatakan, yang disepakati oleh para ulama, innahunna sab'un wa 'ishrun, yaitu 27 kali. Jadi Rasulullah SAW ikut dalam peperangan sebanyak 27 kali. Ada yang mengatakan aqal min dzalik, ada yang mengatakan lebih sedikit daripada itu. Wa kana al-qital fi tis'in minha. Adapun peperangan yang terjadi, jadi begini, ketika Rasulullah SAW mengutus dan ikut dalam peperangan, yuk kita keluar dari kota Madinah, siapkan pasukan. Rasulullah SAW ikut dalam pasukan tersebut, menjadi pemimpin dalam pasukan tersebut. Kadang terjadi peperangan, kadang tidak terjadi peperangan. Yang penting dia keluar, itu namanya ghazwah. Rasulullah SAW sudah mempersiapkan pasukan. Kadang terjadi peperangan, kadang tidak terjadi peperangan. Apabila terjadi peperangan, al-qital, secara khusus peperangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin, ya, yang di situ ada Rasulullah SAW bersama pasukannya, dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan ada orang-orang musyrikin, ya, fi tis'in, dalam 9 peperangan. Minha Badar, yaitu perang Badar, perang Badrul Kubra, peperangan yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, ya, pada bulan suci Ramadan, dan di perang yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa Uhud, di perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga, pembalasan daripada kaum musyrikin dari kekalahan kaum muslimin di perang Badar tersebut. Wal Muraisi', perang Muraisi'. Wal Khandaq terjadi pada tahun keempat. Wa Quraidah, Khaybar, peperangan melawan orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan Khaybar. Khaybar terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Wal Fathu, juga Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah terjadi pada bulan suci Ramadan. Wa Hunain, perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Fathu Makkah, maka di situ terjadi peperangan Hunain. Terjadi peperangan Hunain yang awal mulanya kaum muslimin kalah karena mereka berbangga pasukannya banyak, lebih daripada 12.000, sehingga mereka diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, tapi kemenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan setelah adanya kekalahan terlebih dahulu dalam permulaan peperangan tersebut. Ma'ruf nanti ceritanya. Wa Taif, dan perang Taif. Wa adda ba'dhum wadil qura wal ghabah. Begitu juga sebagian para ulama menghitung ada peperangan namanya Wadil Qura.
Peperangan Wadil Qura, karena diadakan peperangan tersebut terjadi di Wadil Qura dan juga Al-Ghabah. Ya, Al-Ghabah. Nama kota namanya Al-Ghabah. Al-Ghabah itu kalau bahasa sininya hutan belantara. Amat Saraya, adapun Saraya yaitu pasukan perang yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak ikut dalam peperangan tersebut. Wal bu'uts fasitun wa khamsun, ada 56. Jadi Rasulullah mengutus 56 kali. Wakilah khamsun, ada mengatakan 50 kali. Kalau di dalam zakhirah ya sab'un wa arba'un, 47, ya kan? Dalam Zakhiratul Musyarrafah disebutkan 47. Di sini ada mengatakan 56, ada mengatakan 50 kali Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk memerangi kaum musyrikin. Rasulullah kenapa jadi ikut? Rasulullah SAW tidak ikut, cukup memantau dari jauh aja. Memantau dari jauh, mewakilkan kepada panglima perangnya. Ya, kadang dipimpin oleh Sayyidina Ali, kadang dipimpin oleh Sayyidina Umar, kadang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, kadang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan sebagainya. Hajjuhu wa umaruhu, hajinya Rasulullah dan umrahnya Rasulullah. Rasulullah SAW pernah haji dan Rasulullah SAW pun pernah umrah. Berapa kali Rasulullah SAW haji dan berapa kali Rasulullah SAW umrah? Hajjah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah hajjatan wahidatan hiya hajjatul wada' wa atamara arba' umar. Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji dari kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW di kota Madinah, ya, menjalankan ibadah haji hanya satu kali saja, yaitu Hajjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW membuka Makkah, Fathu Makkah, kemenangan buat Rasulullah SAW. Kemudian tahun ke-9, Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin di dalam ibadah haji. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW menjalankan haji dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Itulah haji Rasulullah SAW ketika sudah mendapatkan Mekah, ya, sampai meninggalnya beliau, dan sampai dari hijrahnya Rasulullah sampai wafatnya beliau, Rasulullah SAW hanya menjalankan haji satu kali, dan itu pun namanya dengan Hajjatul Wada'. Terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah menjalankan ibadah haji, ya, bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, di akhir Safar Rasulullah SAW sakit, kemudian di 12 Rabiul Awal wafat, ya, begitu. Dan Rasulullah SAW umrah 4 kali. Umrah 4 kali. Al-ula kanat fis sanati sadisati minal hijrah. Umrah yang pertama terjadi pada tahun ke-6 daripada kenabian, pada hijrah. Dan di tahun ke-6 terjadi hijrah, yaitu yang terjadi pada peperangan Hudaybiyah. Wa hiya allati tahalala minha bil Hudaybiyah wa lam yadkhul Makkah. Rasulullah SAW dan para sahabat menuju ke kota Mekah untuk menjalankan umrah. Kemudian di tengah perjalanan, setelah Rasulullah SAW ihram dari Bir Ali, ya, Rasulullah SAW dari mana? Dari Madinah sudah mulai ihram. Di tengah perjalanan, ya, kemudian Rasulullah SAW dicegat oleh orang-orang kafir sehingga tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah, tidak diizinkan. Sehingga terjadilah di situ perjanjian Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu dalam keadaan ihram dan tidak diperbolehkan oleh orang kafir untuk masuk ke kota Mekah. Sehingga bagaimana Rasulullah SAW mengakhiri daripada umrah tersebut? Rasulullah SAW tahallul, memotong rambutnya. Ya, kemudian rambut tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih hadiyu, menyembelih hewan yang dibawa untuk hadiah kepada penghuni atau orang-orang Mekah. Sembelih oleh Rasulullah SAW. Wathani, atau adapun yang
umrah yang kedua fi sanati sabi'ah pada tahun ke-7. Kama tafaqa ma'a Quraisy, sebagaimana adanya kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ke-6 terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana Rasulullah SAW tidak boleh untuk umrah saat ini. Boleh umrah tahun depan, yang disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha, karena mengqadha daripada tahun yang ke-6 tadi. Tahun ke-6 tidak bisa masuk kota Mekah, kemudian perjanjiannya tahun depan boleh masuk kota Mekah. Maka tahun ke-7 Rasulullah SAW dengan para sahabat ya menjalankan umrah. Yang ketiga kapan itu? Kana fi sanati tsaminati fi ghazatil fathi asna ruju'ihi min at-Taif. Rasulullah SAW menjalankan umrah yang ketiga ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ketika Fathu Makkah, ya Rasulullah SAW menjalankan umrah juga, bukan hanya sekedar mendapatkan kemenangan bisa menguasai Mekah lagi, namun Rasulullah SAW juga menjalankan umrah pada waktu itu. Warabi'ah, adapun yang keempat, kapan umrahnya Rasulullah? Karena fi sanatil ashirati ma'a hajatil wada, pada tahun ke-10 Hijriah bersama dengan Hajjatul Wada, Rasulullah SAW menjalankan umrah. Jadi Rasulullah SAW ketika di Mekah, di kota Madinah, ya itu hanya menjalankan 1 kali haji dan 4 kali umrah, yaitu pada tahun ke-6 yang terjadi yaitu perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah SAW dilarang untuk masuk. Tahun ke-7 menjalankan umrah lagi, tahun ke-8 Hijriah menjalankan umrah bersama Fathu Makkah, kemudian tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW menjalankan umrah bersama Hajjatul Wada 4 kali. Adapun ketika Rasulullah SAW di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji, Rasulullah SAW menjalankan umrah, menjalankan ibadah haji dan umrah ketika Rasulullah SAW di kota Mekah. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah, hanya sekali Rasulullah SAW menjalankan haji, yaitu Hajjatul Wada. Ya Rasulullah SAW mengatakan para sahabat, khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian ibadah haji saat ini. Ya, karena beliau mengatakan belum tentu satu tahun yang akan datang ya saya bisa memimpin kalian lagi. Begitu. Namanya Hajjatul Wada. Paham? Kemudian selanjutnya dawabuhu, kendaraannya Rasulullah. Rasulullah punya kendaraan berapa? Ya, punya kendaraan berapa kendaraannya Rasulullah? Yang pernah dimiliki oleh Rasulullah ada berapa kendaraan? Ya, minal khayli asyaratun ala khilafin fiha. Ya, dari kendaraan kuda, al-khayl itu kuda. Rasulullah SAW memiliki 10 kuda. Meskipun di situ ada khilaf bainal ulama, benar enggak ada 10? Ya, ada 10 kuda. Yang pertama as-sakbu, namanya as-sakbu. Sakep, namanya sakep. Ya. Kenapa namanya sakep? Sakep itu larinya cepat. Kathirul jari, cepat jalannya. Wa kana alaihi yaum Uhud, Rasulullah SAW memakai kuda yang namanya sakep ini ya pada perang Uhud. Wa kana agharra muhajjalan talqal yamin. Ya, wa kana aghar. Kudanya Rasulullah SAW ini ghoran muhajjalin. Jadi kepalanya sini ada putihnya. Jadi kepalanya ada putih. Muhajjal itu kaki-kakinya ada putihnya juga. Ya, kakinya baik itu kaki kanan, kaki depan atau belakangnya, empat-empatnya itu ada putihnya. Itu namanya muhajjal. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan ummati ghoran muhajjalin yaumal qiyamah, umatnya Rasulullah itu ghoran muhajjalin, bersinar muka atau kepalanya dan juga tangan dan kakinya. Min atharil wudu, daripada bekas orang tersebut berwudu. Wal murtajiz, namanya murtajiz. Jadi jadi kendaraannya Rasulullah dikasih nama. Meskipun namanya kuda, tapi kasih nama. Pada sekarang kan ada Hyundai, ya, apalagi mobilnya Toyota, kemudian lagi Volvo,
ada lagi dan sebagainya. Namanya ada masing-masing kasih nama. Rasulullah SAW ketika memiliki kendaraan dikasih nama. Namanya Murtajiz. Wa huwa alladhi syahida lahu bi Khuzaimah bin Thabit. Ya. Murtajiz itu kenapa dikatakan Murtajiz? Li husni sahilihi, karena kalau bersuara bagus banget. Suaranya bagus. Ya. Yaitu alladzi syuhida lahu bi Khuzaimah bin Thabit, yang menjadi mati syahid Khuzaimah bin Thabit. Wal lizazu, lizaz, ya, namanya lizaz, dikasih nama lizaz. Ahdahu ilaihil muqawqis, ya, Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh al-Muqawqis. Muqawqis itu penguasa Mesir, namanya Muqawqis. Ya, penguasa Mesir, ya, namanya Muqawqis. Ya, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW kuda, diberi nama Al-Lizazu. Wal-Lahif ahdahu lahu Rabi'ah bin Abil Barra, namanya Lahif. Ya, namanya dikasih nama Rasulullah SAW Lahif. Ya, Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh Rabi'ah bin Abil Barra. Wal-Dharbu, Dharb ahdahu lahu Farwa al-Judhami. Rasulullah SAW dikasih oleh Farwa al-Judhami, diterima oleh Rasulullah, kasih nama Al-Dharbu. Wal wardu ahdahu lahu Tamim ad-Dari. Si Tamim bin Aus ad-Dari memberikan hadiah kepada Rasulullah, ya, kuda, kemudian dikasih nama Al-Wardu. Tamim bin Aus ad-Dari ini termasuk daripada sahabat Rasulullah. Dia masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, yang asli dari Bahrain. Kemudian melakukan perjalanan bertemu dengan Dajjal, ya, kemudian diperintahkan Dajjal masuk Islam dia, begitu. Dajjal memberikan saran, ente masuk Islam, ente ikutin Nabi yang ada di kota Madinah. Kemudian Tamim bin Aus ad-Dari datang ke kota Madinah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Tamim bin Aus ad-Dari memberikan hadiah kepada Rasulullah kuda, dikasih nama oleh Rasulullah Al-Wardu. Wal Mirwah, namanya Mirwah. Wa Sabhah, namanya Sabhah. Wal Bahr, namanya Bahr. Kuda dikasih nama Bahr. Ishtarahu min tujjaril Yaman. Rasulullah SAW membeli dari pedagang-pedagang dari kota Yaman. Fasabaqa alaihi thalatha marrat. Fasabaqa alaihi thalatha marrat. Kemudian Rasulullah SAW, ya, memperjalankan onta tersebut, ternyata memang cepat. Bahar, ya, perlombaan. Alaihi thalatha marrat. Famasa alaihi salatu wassalam ala wajhi. Kemudian Rasulullah SAW mengusap mukanya. Ma'anta ila bahar, kata Rasulullah SAW. Ya, ente ini lautan, lautan, cepat jalannya, ditunggangi juga enak. Wal mandub wal najib wal ya'sub wal sirhan, ada 10 kan? Asagbu wal murtajiz wal lizaz al lahif al dharbu al wardu al mirwah sabhah al bahar, ya. Kemudian al-mandub, an-najib, ya'sub, sirhan. Banyak banget. Walahu minal bighal. Rasulullah SAW memiliki bighal juga, kendaraan bighal. Apa itu bighal? Bighal itu hasil perkawinan antara kuda dan keledai, namanya bighal.
Uniknya bighal itu, bighal ada laki ada betina, tapi bighal itu tidak bisa mendapatkan keturunan dari bighal sama bighal, nggak bisa. Ya, bighal sama bighal nggak bisa punya keturunan. Jadi keturunan bighal itu hanya keturunan dari kuda dan keledai. Kalau ada kuda dan keledai dikawinkan, maka anaknya namanya bighal. Ya, lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Namanya bighal. Jadi nggak ada peternakan bighal, nggak ada. Karena bighal itu hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Namanya al-baghlatul lati ahdaha al-Muqawqis. Jadi Raja Muqawqis itu memberikan kepada Rasulullah kuda, bighal. Bahkan Muqawqis itu memberikan kepada Rasulullah SAW seorang perempuan budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga memiliki anak namanya Ibrahim. Wahia awwalu baghlatin rukibat fil Islam. Yaitu pertama kali bighal yang dikendarai pada masa Islam adalah bighalnya Rasulullah SAW yang bernama yang kasih nama Duldul. Wahia lati itu sama Duldul. Namanya Duldul. Begitu namanya Duldul namanya. Wa 'ashat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta kaburat wa zat al-darasuha. Hidup. Jadi Rasulullah SAW setelah wafat, ya Duldul masih hidup Duldul. Jadi Duldul itu bukan nama orang, nama kendaraannya Rasulullah, nama bighalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bighal itu tua, ya. Wa zat al-darasuha, giginya pada copot semuanya. Sampai ompong. Ya. Sehingga para sahabat fakana sahabah yudayyifunaha. Ya, para sahabat itu menjamu daripada bighal Duldul tadi. Tahu karena bighal itu siapa yang pernah menaikinya? Yang pernah menaiki adalah Rasulullah SAW. Sehingga yang pernah dinaiki oleh Rasulullah dihormati, ta'zim oleh para sahabat. Ya, dikasih makan, wa yajrishunaha lahum laha. Ya, memberikan makan kepada bighal tersebut, asyair, ya, diberikan syair, gandum, makanan enak, ya, bighalnya. Wakan syahba, warnanya itu nggak terlalu putih, nggak terlalu kuning, ya, agak sedikit kelabu, nggak hitam juga. Ada lagi namanya Ailiyah. Al-Ailiyah. Ya, namanya Al-Ailiyah. Kenapa dengan Ailiyah? Ahdaha lahu Maliku Ailah. Ya, karena Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Raja Ailah. Raja Ailah. Ada lagi wa ukhra min daumatil jandal. Ada dapat lagi dari daumatul jandal. Wa kana lahu baghlatun ukhra, Rasulullah SAW memiliki kendaraan bighal yang lain. Yuqalu laha fiddah, namanya fiddah. Ya, fiddah. Ada lahu farwah al-judhami. Wa kanat bayda, putih bersih. Halati raqibaha yama Hunain, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada perang Hunain. Rasulullah SAW memakai daripada bighal tersebut. Namanya al-fiddah, yang diberikan oleh Farwah al-Judhami. Wa kana Rasulullah SAW lahu himarun, punya keledai juga. Kuda Rasulullah SAW punya, bighal beliau punya, keledai pun punya Rasulullah SAW. Yusamma Ufairan, namanya Ufair. Wa akhar Ya'furan, jadi namanya Ufair wa Ya'fur.
Walam yungqal anhu iktana syai'an minal baqar. Rasulullah SAW tidak pernah dikhabarkan oleh para sahabat kalau Rasulullah SAW itu pernah mengendarai atau berternak sapi. Nggak pernah. Rasulullah nggak pernah naik sapi, nggak pernah naik kebo, nggak pernah. Enggak, Rasulullah SAW nggak pernah. Kalau naik kuda, iya. Unta, iya. Kemudian naik bigal, iya. Keledai, iya. Tapi kalau naik sapi, enggak. Sapi nggak dinaiki oleh Rasulullah SAW. Liqa'uhu wa manaihuhu sallallahu alaihi wasallam. Liqah itu adalah onta perahan, onta yang bisa diperas susunya. Manaih, kambing perasan, kambing yang bisa diperas susunya. Paham? Jadi liqahuhu, onta perahannya Rasulullah. Rasul punya onta, diambil susunya. Rasulullah SAW punya kambing, diambil susunya juga. Nah, ada berapa yang dimiliki oleh Rasulullah? Amma liqahuhu, onta perahan Rasulullah SAW, fakan Rasulullah SAW isyruna liqhatan, memiliki 20 onta yang siap diperah susunya. Allati aghara alaihal qaum bil ghabah, yaitu yang digembala oleh kaumnya Rasulullah SAW. Ada yang menggembala, ada yang mengurusinya bil ghabah, di hutan. Ditaruh di hutan, ya, ada 20 onta. Wa hiya allati ya'ishu biha Rasulullah SAW, yaitu pencaharian atau hasil kehidupan daripada keluarganya Rasulullah dari situ. Ya, minum susu onta atau minum susu kambing, begitu. Wa kana qad farraqaha lan nisai Rasulullah SAW, ambil itu susu kemudian dibagi-bagikan kepada istri-istrinya Rasulullah. Ya, jadi onta jadi diperas oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada istri-istrinya. Yarahu ilaihi kulla lailatin biqirbataini azimataini minal laban minha. Rasulullah SAW itu ketika di malam hari memerah daripada susu ontanya yang kurang lebih 20 itu, satu malam itu, biqirbataini azimataini minal laban. Kirbeh. Tahu kirbeh? Kirbeh itu tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Namanya girbeh. Ya, kalau orang-orang dulu itu difungsikan juga untuk mendinginkan air. Jadi kulit kambing dibersihkan dalamnya, kemudian ditutup dan diisikan air ke dalam tempat tersebut. Namanya girbeh. Terbuat dari kulit apa? Kulit kambing. Dia pernah ngeliatin kambing kan? Nah, ketika ngeliatin kambing itu diambilin daging-dagingnya, kemudian dibersihin, dijemur, dikering, kemudian dibalikin, diisi air dalamnya. Itu dingin, ditaruh di di depan rumah, kan kena angin. Nah, kena angin itu air itu bisa dingin. Nah, orang-orang dulu air dinginnya mereka dari situ. Nggak ada kulkas, nggak ada lemari es, nggak ada. Mereka mendapatkan air dingin dari situ. Dingin lumayan, nggak terlalu dingin banget. Ya. Tadi bisa dingin banget, kalau ada musim dingin bisa dingin banget. Begitu. Lumayan untuk mendinginkan air. Ya. Wahia al-hinna was-samra wal-urayis as-sa'diyah al-bughum al-yasirah ad-dubba al-syaqra wa burdah. Ini nama-namanya untanya Rasulullah. Ya, jadi barang yang dimiliki Rasulullah itu ada namanya masing-masing. Ya, Rasulullah SAW sekarang menggunakan apa? Rasulullah SAW menggunakan al-duldul. Nah,
Rasulullah SAW datang dengan apa namanya? Dengan ailiyahnya. Rasulullah SAW datang dengan lizaznya seperti itu. Di kendaraan macam-macam. Wa kana kemudian mana? Amma manaihu adapun kambing perahannya Rasulullah SAW itu fasab'un ada 7. Ada ajrah, zamzam, suqya, barakah, warsyah, atlal, atraf, ada 7. Kasih nama. Ya. Ini pancurannya namanya pancuran atau apa namanya? Kambing yang yang menghasilkan susu ini namanya ajrah. Ya, ini namanya kambing zamzam. Ya, karena menghasilkan susu. Nah, ini minum apa? Minum zamzam. Minum dari zam. Ternyata zamzam itu nama termasuk daripada nama apa namanya? Kambingnya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah SAW tafaulan. Orang pada minum zamzam, Rasulullah juga pengen minum dari zamzam. Begitu. Suqya, barakah. Minum apa? Minum berkah. Ya. Wa kanat Ummu Aiman tar'ahunna bi Uhud. Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini pembantunya Rasulullah. Ummu Aiman ini adalah istri daripada Sayyidina Zaid bin Harithah. Ya, yang mengembalakan kambing-kambing tersebut di Gunung Uhud. Kemudian wataruhu kulla lailatin, setiap malam itu dia balik ke rumah bilaban alal bait alladhi yaduru fihi Rasulullah SAW. Ya, kemudian susu itu disiapkan oleh Ummu Aiman, diperahkan oleh Ummu Aiman dan ditaruh di mana Rasulullah SAW menginap malam ini. Kadang di rumah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, ya, kemudian kadang Sayyidatina Zainab binti Jahash, Ummu Salamah dan sebagainya. Dan Sayyidatina dan Ummu Aiman tahu nanti malam Rasulullah SAW di mana. Ya, besok malam di mana? Besoknya lagi di mana? Ummu Aiman mengetahui hal tersebut. Silahuhu, pedang-pedangnya Rasulullah. Wallahu a'lamu bishawab. Pada pedangnya Rasulullah SAW ada berapa? Siapa aja namanya? Daripada pedang-pedang tersebut, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas pedang-pedangnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lamu bishawab.